Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randy, selaku ketua kelompok dari Mahasiswa Bahan Berkarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Kita pakai bahasa pemrograman Python, itu pakai tools Google Colab. Di sini untuk yang pertama mengimpor pustaka yang diperlukan. Di sini ada pandas, numpy, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tugas dari pandas ini atau fungsinya itu untuk memanipulasi dan analisis data. Kemudian yang ini ya guys, ini. Kemudian yang untuk numpy ini itu tugasnya untuk operasi 6 rig. Dan untuk yang ininya train test splitnya itu untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Yang ini. Kemudian untuk random forest regressor itu untuk model regresi menggunakan algoritma random forest. Ini. Oke. Kemudian yang ini ada means absolute. Absolute error itu dia untuk mengukur akurasi model. Yang ini. Kemudian untuk ini matplotlib dia untuk memvisualisasikan data. Ini tugasnya untuk memvisualisasikan data. Terus masuk di bagian yang kedua itu ada membaca dataset. Untuk membaca dataset di sini ada beberapa yang kita gunakan. Nah, ini fungsinya untuk ini semua. Itu fungsinya untuk mencoba membaca file CSV bernama safety CSV. Kemudian jika file tidak ditemukan, kode akan mencetak pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi. Itu ya fungsinya. Kemudian jika data tidak ditemukan, kita pakai ini periksa apakah kolom data ada. Jika kolom tidak ada dalam dataset, maka dibuat data sintetik berupa tanggal mulai dari 1 Januari 2022 dengan panjang sesuai jumlah baris dataset. Oke, kemudian jika data setelah kita mengeksekusi yang ini. Nah, jika data tidak ditemukan, jika data kolom dat itu tidak ditemukan atau tidak ada dalam dataset, maka dibuat data sintetik berupa tanggal mulai dari 1 Januari 2022 dengan panjang sesuai jumlah baris dataset seperti ini. Nah, contohnya di sini itu kita mulai startnya di 2022 di bulan 1 di Januari itu tanggal 1. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini ada konversi kolom data ke tipe date time. Nah,
ini untuk memastikan kolom data berformat date time agar mudah digunakan untuk analisis berbasis waktu. Ini ya. Kemudian untuk menambahkan kolom sintetis jika kolom tertentu hilang. Nah, jika data sintetis hilang, itu kita gunakan yang ini. Yang pertama itu ada store NBR yang ini. Nah, ini fungsinya itu diisi dengan nilai acak 1, 2, atau 3. Ini simulasi nomor toko. Dan untuk yang kedua ada sales. Nah, sales fungsinya itu diisi di sini di sales di sini kita isi dengan angka acak antara 100 sampai 1000. Ini simulasi penjualannya. Dan untuk on promotion, ini on promotionnya kita isi dengan 0, tidak ada promosi, atau 1 lah ada promosi. Ini yang promotionnya. Apakah kita akan memasukkan tidak ada promosi atau 1? Di sini kita masukkan 0. Bener nggak sih 0? Nah, di sini kita masukkan 0, tidak ada promosi. Dan untuk menambahkan fitur tambahan, day of week and month. Ini fitur tambahannya itu hari, minggu, dan bulan. Di sini sudah ada perintahnya. Itu untuk day of week. Ini day of week-nya itu dia menentukan hari dalam minggu. Jadi dia menentukan hari dalam minggu. Nih tujuannya. Kemudian yang kedua ada month. Dia menentukan bulan dan tanggal. Oke, terus ada memilih subset data untuk salah satu toko, misalnya store NBR1. Nah, dia untuk memfilter data hanya untuk toko dengan nomor 1. Jadi fungsinya untuk memfilter data hanya untuk toko dengan nomor 1. Karena di sini ada NBR1. Kemudian ada memisahkan fitur dan target. Nah, untuk memisahkan fitur dan target ini itu ada X dan Y. X itu untuk fitur inputnya berupa hari dalam minggu, bulan, dan status promosinya. Untuk X ada day of week, month, terus on promotion. Terus di bagiannya ada sales. Sales ini dia targetnya untuk outputnya berupa data penjualan sales ini. Terus ada membagi data menjadi training and testing. Ini training and testing. Kemudian di sini dia untuk membagi dataset menjadi 80% training dan 20% testing. Parameter random state-nya itu memastikan pembagian konsisten. Ya. Ini oke. Semuanya ini. Oke.
Ini untuk membagi dataset menjadi 80% training dan 20%-nya itu untuk testing. Ini parameter. Ini untuk pembagiannya. Kemudian pembagian datasetnya. Kemudian ada parameter random state-nya. Nah, ini parameter random state-nya itu memastikan pembagian secara konsisten. Kita pastikan ini fungsinya untuk memastikan apakah pembagiannya itu konsisten atau tidak. Kemudian ada melatih model random forest regressor ya. Di sini ada kemudian ini fungsinya itu membuat model random forest dengan 100 pohon keputusan. Ini untuk melatih model penggunaan data training. Jadi dia melatih penggunaan data training. Itu. Terus ada memprediksi hasil pada data testing. Nih, memprediksi permintaan pada testing. Itu dia menggunakan model telah dilatih untuk memprediksi penjualan pada data testing. Dia memprediksi, dia itu menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi penjualan pada data testing. Ini. Kemudian ada mengevaluasi performa model. Ini mengevaluasi performa model ini. Di sini dia menghitung MAE itu mean absolute error dan RMSE itu root mean square root error. Ini sebagai metrik evaluasi performa model. Ini yang digunakan untuk mengevaluasi performa modelnya. Metrik yang digunakan ada MAE, kemudian RMSE itu. Terus untuk visualisasi hasil prediksi versus nilai aktualnya, itu membuat grafik perbandingan antara nilai aktual Y test dan memprediksi Y pred untuk memvisualisasikan performa model. Kemudian label and girl itu ditambahkan untuk memperjelas grafik. Ini ya, ini label. Di sini ada label. Ini label ini label dan grid ya. Label dan grid ini untuk dia memperjelas grafiknya. Kalau pembuatan grafik tadi untuk membuat grafik perbandingan antara nilai aktual dan prediksi itu ada Y test dan Y pred. Yang ini ya, Y pred dengan Y test. Dan untuk outputnya ini ada grafik yang kita hasilkan. Ini outputnya. Dan yang di sini yaitu sales. Dan di bawah sini ada data pointnya, itu ini aktual versus predicted sales. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.